Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tasya Putri Ramadhani, mahasiswa pendidikan akuntansi Stambuk 2020 Universitas Negeri Medan. Video ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal. Baik, di sini saya akan melakukan investasi di salah satu perusahaan yang menurut saya dari analisis teknikal dan fundamental cocok untuk saya investasikan dengan modal pastinya cuma 100.000 untuk mendapatkan satu lot atau setara dengan 100 lembar saham. Investasi saham ini melalui aplikasi iPod yang sangat efisien dan memudahkan kita untuk melihat berbagai jenis saham, profil perusahaan, berita terkini, dan masih banyak lagi. Jadi menurut saya, aplikasi ini cocok untuk pemula yang ingin belajar investasi seperti saya. Baik, sebelumnya kita investasikan uang kita, ada baiknya kita daftar terlebih dahulu di aplikasi iPod. Setelah kita sign in, maka tampilan beranda utamanya akan seperti ini. Lalu di bagian kesan portofolio, yang pertama di sini ada infocast. Ini tuh mengenai posisi uang kita. Sebagai contoh ya, saya di sini sudah top up 100.000, dimana saldo ini merupakan untuk membeli saham. Next, yang kedua ada portofolio. Nah, di sini ini tuh yang paling sering digunakan oleh investor untuk melihat progres saham-saham yang telah mereka beli. Karena di sini tuh saya belum beli saham, jadi tampilannya belum ada ya. Nah, untuk lebih detail, saya akan jelaskan fungsi dan cara menggunakan fitur portofolio di aplikasi iPod. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu portofolio. Nah, jadi portofolio itu adalah kumpulan instrumen investasi yang dimiliki seorang investor maupun seperti saham, reksadana, dan obligasi. Portofolio ini tuh bisa dimanfaatkan sebagai strategi dalam memaksimalkan return dan juga meminimalisir yang namanya resiko. Karena kita sudah berada di tampilan portofolio, di sini kita tuh bisa lihat ada yang namanya saham dan ETF, reksadana iPod Pay, dan obligasi. Kemudian di kanan atas itu atau di bawah member, area tombol yang bisa kita klik untuk memperluas area portofolionya. Nah, jadi saham dan ETF ini ketika kita klik akan muncul list saham atau ETF yang kita miliki. Di sini tertulis ada kode, yaitu kode saham yang dimiliki. Kemudian QTY yaitu kuantitas, jumlah lot, market value yaitu total investasi dengan harga pasar saat ini. POTG RL yaitu potensial gain or loss. Nah, di sini itu tempat potensial keuangan atau kerugian beserta dengan persentasenya. Nah, last price yaitu harga terakhir, dan yang terakhir adalah APG price yaitu harga rata-rata. Menu selanjutnya yaitu order status. Nah, nanti di sini tuh kita bisa cek status order kita baik secara pembelian dan maupun penjualan. Next, di sini saya memilih saham CTRA atau perusahaan Ciputra Development Tbk. Di company profile ini ada data emitennya yang sangat lengkap mulai dari alamat, jajaran komisaris, kegiatan usahanya, sampai riwayat sahamnya juga ada teman-teman di sini. Bisa kalian scroll aja nanti ini ke bawah karena di sini tuh banyak banget informasi mengenai tentang company profilnya. Kita lihat data statistiknya. Nah, statistik di sini tuh menyajikan informasi riwayat harga mulai dari harian sampai belasan tahun yang lalu, tapi dalam bentuk tabel. Nah, jadi yang mau analisa harga saham tapi pusing lihat chart, nah ini rekomendasi untuk pakai menu statistik ya teman-teman. Alasan saya memilih saham perusahaan CTRA karena saya melihat analisa fundamentalnya itu cukup worth it ya teman-teman. Bisa kita lihat harga saham CTRA saat ini tuh senilai 955 per lembar sahamnya.
Analisa fundamental Ciputra Development Tbk. Di sini kita bisa lihat net profit, perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut, dan IPS atau perusahaan mencetak IPS positif 5 tahun berturut-turut. Kemudian rasio utangnya kurang dari 1 atau 0,98 kali modalnya. Kemudian tier sahamnya menengah di atas 1T, dan net profit margin, profitabilitasnya baik, NPM lebih dari 10% atau 20,83%. Buffett's in strict value-nya dengan harga wajar ya, terjangkau 966. Jadi makanya saya memilih perusahaan CTRA ini tuh karena saya sudah melihat analisanya secara fundamental. Di aplikasi iPad kita juga bisa melihat secara detail dalam bentuk tabel laporan keuangannya. Di sini ada list price, total equity, net profit, ROA, ROE, dan masih banyak lagi. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana analisa secara fundamentalnya. Kemudian analisa teknikal. Di sini kita bisa lihat lebih detail di aplikasi iPod-nya. Klik Advanced Chart. Di sini kita bisa lihat pergerakan harga sahamnya dari 5 tahun terakhir, bahkan dari 1 tahun yang lalu, hari ini, atau 1 minggu yang lalu, 5 hari yang lalu. Pokoknya kita bisa menganalisa secara teknikalnya melalui fitur Advanced Chart ini. Karena grafik harga lagi turun, jadi sangat cocok untuk kita beli sahamnya. Siapa tahu seminggu ke depannya harganya mengalami kenaikan dan akan memperoleh keuntungan teman-teman. Jadi langsung aja kita beli saham CTRA ini 1 lot atau setara dengan 100 lembar. Untuk membelinya kita cari kode stoknya yaitu CTRA. Kita lihat di sini ada simple buy dan fast buy. Nah, di sini kita akan membeli dengan mengklik simple buy. Namun jika kita ingin menjualnya nanti, kita tinggal klik simple sell. Namun di sini kita ingin membeli saham, jadi saya klik simple buy. Bisa kita lihat di sini ada bid lot dan op lot. Bid lot untuk membeli, op lot untuk menjual. Nah, bid lot, kalau kita ingin membeli saham, kita pilih dengan harga yang paling rendah. Namun, di sebelah kiri, dianya itu adalah antriannya. Jadi, kita kalau beli dengan harga yang rendah, maka kita akan lama mendapatkannya, karena kita ngantri. Nah, jika ingin kita langsung mendapatkan sahamnya, kita harus membeli dengan harga yang tertera. Kayak ini, 955 perak. Tapi kita juga mengantri ya teman-teman. Antriannya sedikit dibandingkan dengan kita ngantri di harga yang paling rendah. Begitu juga dengan upload. Jika kita ingin menjual, kita bisa menjualnya di harga yang paling tinggi. Tapi itu akan lama mengantri ya. Kalau kita ingin langsung terjual, kita pilih di harga terendah. Baik, langsung aja kita beli di harga 955 satu lot, dianya 95.500. Namun di sini saya akan membeli dengan harga 960. Kita masukin 960 perak itu 96.000 ya. Nah, di sini saya langsung klik submit dan klik OK. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita berarti sudah berhasil membeli saham. Bisa kita lihat di order status. Di sini sudah ada open, yang artinya kita belum mendapatkan saham alias antri. Nanti ketika sudah down,
maka kita langsung otomatis mendapatkan saham tersebut. Namun kita bisa membatalkannya dengan mengklik order status. Pilih order by untuk melihat detail orderan pembelian. Untuk mengubah atau membatalkannya, kita dapat memilih ikon panah di sebelah robo dengan memilih ikon tong sampah. Namun di sini saya tidak akan membatalkannya ya, karena saya di sini akan mengantri sistem untuk mendapatkan satu lot saham CTRA. Kalau sudah dapat, nanti saham kita akan berubah di order status menjadi down dan akan masuk ke portofolio kita. Hai guys, sebelum saya mengakhiri video ini, saya tadi di bagian analisa secara fundamental kurang menjelaskan bagaimana cara menganalisa secara fundamental di aplikasi iPod. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Dalam menganalisa fundamental itu tujuannya itu adalah untuk jangka panjang ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengetahui laporan keuangannya. Di sini kan saya memilih CTRA yang bergerak di sektor perumahan atau properti. Di aplikasi iPod ini kita sudah ada laporan keuangannya dan sudah tertera laporan keuangannya dari tahun sebelumnya. Baik, karena kita di sini mau analisa secara fundamental, maka kita akan coba menganalisa dengan indikator fundamental. Indikator fundamental itu kan ada banyak ya, ada macam-macam. Nah, namun yang sering dipakai adalah price book value dan P ratio dan return on equity atau ROE. Nah, di sini kita lihat CTRA price book value-nya 0,85 kali. Nah, cara menghitung price book value itu dari harga buku atau wajar perusahaan itu berdasarkan ekuitasnya, di mana cara hitung price book sama dengan equity dibagi shares. Nah, dapatlah nilainya book value per share. Kita lihat nilai book value per share-nya 1136,08. Terus price book value-nya 0,85 kali. Kalau book value-nya 1136,08 dilihat dari harga sekarang tahun 2022 yaitu 965, maka 965 dibagi 1136,08 maka dapatlah nilainya 0,85. Jadi CTRA ini dihargai 0,85 kali dari equity yang dimilikinya. Kemudian kita cari P ratio-nya atau PER. Nah, di sini kita bisa lihat PER-nya yaitu 8,83 kali. Nah, yang pertama kita harus tahu earning per share-nya dulu atau EPS. EPS itu dihitung dari laba perusahaan dibagi saham yang beredar. PER ini dihitung dari harga saham dibagi earning per share atau EPS. Nah, misal ya, harga sahamnya kan tadi 965. Dibagilah dengan EPS-nya. Di sini EPS-nya 109,31. Maka dapatlah nilai PER-nya 8,83 kali. Jadi sebenarnya P ratio itu sama dengan price book value. Karena semakin kecil nilainya, maka semakin bagus. Nah, price book value dari tahun 2018 ke tahun 2022 dianya bisa dikatakan dengan kategori baik. Kemudian PER-nya juga seperti itu. Baik, lanjut kita ke ROE atau return on equity. Bisa kita lihat ROE-nya di sini di tahun 2022 9,64%. 5 tahun sebelumnya dianya di 3,63%. Nah, berarti dianya mengalami kenaikan. Nah, kalau ROE semakin tinggi semakin bagus. Nah, jadi teman-teman pasti bingung ROE itu apa? ROE itu laba yang disetahunkan dibagi dengan ekuitasnya.
Baik, sekianlah penjelasan tambahan saya mengenai bagaimana cara menganalisa secara fundamental di aplikasi iPod. Buat yang masih bingung untuk daftar iPod di handphone, nah di sini saya akan memberikan beberapa cara daftar iPod di handphone. Cukup mudah. Di sini ada langkah-langkahnya. Mari kita download iPod di Google Play Store dan aplikasi Store. Kemudian pilih registrasi untuk mendaftar pertama kali. Setelah itu, masukkan email dan nomor telepon yang aktif karena kita nanti akan menerima telepon, SMS, dan WhatsApp ya. Jadi pastikan nomornya benar-benar aktif. Setelah memasukkan email tadi, konfirmasi kembali email yang sudah tadi kita daftarkan. Selanjutnya kita isi kode OTP yang udah dikirim aplikasi iPod ini melalui SMS ke nomor HP yang telah kita daftarkan tadinya. Setelah itu kita nanti akan diminta untuk memfoto KTP kita dengan jelas. Kemudian setelah kita foto nanti kita langsung klik lanjut. Nah, kita diminta untuk isi dan menceklis seluruh data dan pastikan sesuai dengan yang ada di KTP tadinya. Nah, jika sudah sesuai, maka kita tinggal checklist ketentuan dan persetujuan, kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi data tambahan mengenai asal dana yang akan kita miliki. Setelah itu kita klik langsung lanjutkan. Kemudian kita akan disuruh juga mengisi data tempat Anda bekerja atau bidang usahanya dan nomor telepon perusahaannya. Setelah itu datanya kita sudah isi, kita langsung klik saja lanjut. Setelah kita tadi mengisi nama perusahaan, maka di sini kita juga akan diminta untuk mengisi alamat perusahaan tempat kita bekerja. Lanjut dengan kode posnya. Setelah semuanya terisi, maka kita langsung klik lanjutkan. Kemudian kita di sini akan mengisi tambahan mengenai jabatan kita. Setelah itu klik lanjut. Masukkan penghasilan selama setahun dan nomor NPWP kita. Setelah itu semua terisi, maka kita klik lagi lanjut. Nah, di sini kita disuruh milih alamat korespondensi untuk alamat kita yang kita gunakan untuk menerima atau mengirim surat. Setelah itu, kita akan disuruh untuk mengisi nomor rekening serta nama ibu kandung. Bila sudah kita isi, maka klik lanjut. Lanjut, kita isi data tambahan seperti hubungan usaha di luar negeri. Jika tidak ada, maka kita klik saja lanjut. Selanjutnya, kita di sini akan diminta untuk mengisi sumber kekayaan yang ada kita hasilkan. Kita di sini dapat mengisi lebih dari satu sumber. Setelah kita mengisinya, maka kita kliklah lanjutkan. Selanjutnya, kita disuruh selfie dengan memegang KTP pribadi. Nah, kita pastikan foto yang kita ambil itu jelas dengan wajah KTP dan wajah kita, tidak blur dan tidak buram. Nah, jika buram, kita bisa klik ulang kembali, dan jika sudah jelas, maka kita klik lanjutkan. Kemudian kita diminta untuk buat tanda tangan secara virtual langsung melalui device yang ada kita gunakan untuk registrasi. Kemudian kita klik mulai, pastikan tanda tangan sama dengan yang ada di KTP. Setelah itu klik lanjutkan. Selanjutnya, silakan melakukan rekam video sambil membaca kalimat yang ada di bawah ini. Sebagai contoh, nama saya bla 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 bla, saya menyetujui ketentuan pembukaan rekening Indo Premier. Klik stop, kemudian kita klik lanjutkan. Masuklah kita pada bagian yang paling penting. Di sini kita akan buat username atau user ID dan password untuk login di aplikasi iPod ini. Nah, jadi pastikan kita tidak salah dalam mengisinya. Kemudian kita diminta untuk membuat PIN untuk kita login nantinya di aplikasi iPod. Selanjutnya, jika tampilannya seperti ini, kita tinggal pilih ya untuk menyetujui lembar pernyataan. Kemudian tinggal klik lembar pernyataan, misal nasabah Bank BCA. Lanjut, kita klik ketentuan rekening tab press dan geser ke bawah. Kemudian nanti setelah itu kita pilih ya untuk menyetujui ketentuan yang ada. Lanjut, kita klik buka rekening efek. Setelah kita klik buka rekening efek, pilihlah kalimat paling atas untuk menyetujui lembar pembukaan rekening efek.
Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka registrasi telah selesai. Nah, kita tinggal cek email yang ada kita daftarkan itu untuk melakukan validasi. Jika Anda belum menerima email, silakan hubungi nomor yang tertera. Nah, jika tidak ada kendala pada data yang kita daftarkan dan sudah berhasil, maka kita akan mendapatkan email dari iPod mengenai SID dan nomor RDN. Selanjutnya kita sudah bisa untuk melakukan transaksi saham, reksadana, ETF, dan obligasi di aplikasi iPod. Hasil total investasi saya meningkat senilai 2,92%. Potensi gain naik sekitar 2.818. Total investasi saya menjadi naik dari harga beli 96.000 menjadi 99.000. Baik, sekianlah video saya mengenai cara membeli saham di aplikasi iPod dan pembahasan mengenai seperti apa fitur yang ada di portofolio atau aplikasi iPod setelah kita membeli saham. Menurut saya, aplikasi iPod ini sangat baik untuk kita sebagai pemula yang ingin belajar investasi. Manfaatnya juga kita tahu di era sekarang itu sangatlah banyak. Dengan investasi, uang kita itu justru menghasilkan lebih banyak daripada kita menceleng dan menyimpannya di rekening. Investasi itu jauh lebih menguntungkan. Nah, sekian dari saya. Bila ada yang kurang jelas atau perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.